mau mengganti per Suzuki Jimny Katana. Ini nomor 3-nya patah. Jadi nomor 3 patah, sudah pendek. Saya pendekkan, tapi rasanya karena tidak ada kedudukan untuk ganjelannya ini, jadi saya ganti baru. Saya beli merek Indospring. Jadi di toko offline sekitar Pekanbaru, dua toko yang saya kunjungin, ada yang harganya 90.000 dan ada harganya 100.000 negosiasi. Dan ini saya akhirnya yang terbeli yang 100.000. Khusus per daun nomor 3. Nah, nomor 3 ini depan dan belakang sebagai referensi saja. Selisih panjangnya itu 0,02. Jadi saya sudah catat. Kalau yang benar-benar untuk depannya itu panjangnya 71 cm. Tapi yang belakang ini saya beli panjangnya 70,8 cm. Selisihnya cuma 0,2 cm saja. Maka saya memakai yang belakang untuk di depan, jadi lebih panjang. Dan harganya sangat jauh beda jika di online. Beberapa online silakan ditelusuri saja, harganya di atas 130.000. Tapi di toko offline itu harga 90 sampai 100.000, negosiasi saja. Bisa di toko spare part ya. Toko spare part tertentu yang menjual per. Jadi harganya jauh lebih murah di offline untuk per ini. Nah, bagaimana proses penggantian karena nomor 3? Jadi pengalaman saya mengganti per, mengobok-ngobok sekitar kaki-kaki ini, lebih baik kita buka ban. Dan cukup saya hanya melepas link stabilizer, stabil apa ini ya, ini satu. Lalu kalau di sini ini namanya begol, dua begol ini saya lepasin, otomatis terlepas ini. Dan terlepas karena dia sudah bebas di sini, mudah-mudahan tidak akan membanting, tidak akan melenting. Cukup kita lepasin dan kita masukin per yang baru. Selain per, saya juga membeli 2 begol untuk cadangan saja. Dan sunduknya, katanya sunduknya. Sunduk ini satu, yang di tengah ini harga 5.000 dari Baja, dan yang ini harga 20.000. Jadi kalau bisa beli di offline, kita dukung toko-toko offline karena lebih murah untuk hal-hal tertentu ya, tentu saja. Dan saya juga sudah lengkapi dengan membeli ini. Ini harga 1.500 untuk menutup atau mengganjel supaya tidak ada perpaduan besi dengan besi di per ini. Dan ini nata belanja saya hari ini 24 Maret. Pernya 100.000 satu buah. Sunduknya baut tengah ini 5.000 dan begol ini 20.000. Shock breakers kita lepas dulu. Pakai baut 17 dan stabil juga kita harus lepas. Setelah shock breakers kita lepas ini, lalu stabil kita lepas, baru begol bawah kita lepasin juga. Berarti ini as harus kita dongkrak supaya bisa merilis atau memasang yang mudah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, khusus kalau kita mau ganti per nomor 4 dan seterusnya, kecuali nomor 1, tanpa membuka sisi belakang dan depan ini, kita dongkrak as tengah ini. Untuk apa? Untuk agar baut ini, baut sunduk, katanya baut sunduk ini bisa ditahan. Kalau nggak ditahan dia muter-muter kan. Oke. Setelah baut disunduk, ditahan, baru kita bisa putar. Nah kan. Oke. Tahu-tahu kita pasang lagi lah, karena pasang tadi tidak bisa kita pegang handphone kan. Nahan ini, jadi udah dimasukin satu. Nah, kalau tadi saya udah ganjel 1, sekarang ganjel 2. Jadi supaya lebih lentur lagi. Nah, saya kasih sunduk baru, kepanjangan harus dipotong pakai gerinda. Baru bisa pasang shock breakers. Pasang ini dulu. Pasang begol, pasang ini, selesai dong. Nah, sekarang naikin per ini ada tingkat kerumitan tersendiri karena di sini ada baut yang tengah tadi pengunci per ini harus masuk ke lubang ini. Knocking. Mana lampunya nih? Apa enggak ya?
Di sini mungkin. Nah, itu ada lubang ya. Lubang ini harus bisa dimasukin baut, sedangkan sekarang posisi bautnya tidak presisi. Tidak presisi. Nah, bagaimana kita presisikan? Yang penting pasang dulu begol-begolnya, baru nanti kita dongkrak miring ini untuk mengarahkan as ini ke belakang karena dia kurang belakang. Sebaliknya kalau dia kurang ke depan, berarti as ini kita dongkrak ini kita miringkan sebaliknya. Kita pasang begolnya dulu. Nah, masuk udah. Nah, udah masuk dia. Tuh ya. Udah masuk. Udah presisi. Oke, selanjutnya tinggal kita kunci-kunci lagi. Oke, bawain kan baut. Tinggal dikunci. Oke, ready, sudah selesai. Kita kembalikan. Tinggal sebelah sana kita ganti wire yang sama. Semoga bermanfaat.